Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba membahas saham-saham yang berada di area-area support atau di area-area demand zone-nya. Untuk pertama-tama, kita akan mencoba membahas indeks IHSG kita ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, indeks kita pada perdagangan hari ini ditutup dengan plus 0,11% di harga 6.554. Jadi untuk indeks kita sendiri belum ada daya-daya buyer yang kuat untuk mendorong uh, indeks kita naik lebih kuat ya teman-teman. Jadi kita untuk indeks kita juga hari ini kita pun harus berhati-hati. Kenapa? Besar kemungkinan dia akan mencoba menyentuh area neckline dia atau area support dia di harga 6.491 sampai 6.500. Jadi untuk dengan kondisi indeks kita yang sekarang kita jangan terlalu agresif trading. Kenapa? Sangat bahaya. Kita belum tahu kemana indeks kita mau bergerak. Kecuali pada perdagangan besok dia membentuk candle yang impulsif seperti ini, tandanya higher low dia jadi. Besar kemungkinan dia akan terus up ke atas. Jadi untuk indeks kita juga harus perhatikan apakah besok dia ditutup dengan candle yang impulsif atau dia akan terus turun ke area supportnya. Oke teman-teman, itu untuk indeks kita. Kita akan langsung membahas saham-saham yang berada di area-area support. Jadi untuk tower, teman-teman dapat lihat di sini saya sudah analisa dan saya sudah gambarkan juga. Kemarin saya disuruh analisa dari beberapa orang untuk menganalisa saham tower ini, dan kebetulan di sini teman-teman dapat lihat saham tower sedang berada di area supportnya. Ini adalah area supportnya, dan apabila teman-teman mencoba entry di posisi saham tower ini, teman-teman sudah bisa lakukan dengan cukup stop lossnya di bawah supportnya nih, di bawah 1105 teman-teman. Jadi untuk saham tower ini besar kesempatan dia akan build ke atas. Kenapa? Dia juga sudah break dari channel trendline-nya ini dan dia retest dan reject ke atas. Jadi untuk tower sendiri pada perdagangan besok teman-teman bisa coba lakukan buy. Stop loss-nya cukup di area 1095 dengan 4%, dan TP1-nya teman-teman bisa masuk ke area 1200 teman-teman. Kita bulatkan 1200, sekitar 5,26%. Itu TP1. Untuk TP2-nya teman-teman bisa langsung up ke atas. Di sini di area 1250. Jadi untuk tower sendiri dia sedang berada di area support, dan mungkin teman-teman bisa jadikan ini watchlist untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Oke, selanjutnya ada saham Elsa teman-teman. Untuk saham Elsa sendiri, teman-teman dapat lihat dia juga sedang berada di area-area supportnya teman-teman. Ini adalah area support Elsa, dan dia break dari channel trendline yang teman-teman dapat lihat nih. Kita buat. Dia break. Dia retest ke area support balik, dan besar kemungkinan dia akan up ke atas teman-teman. Dia akan up ke atas. Jadi untuk Elsa sendiri teman-teman bisa lakukan buy karena dia sedang ada di area support. Cukup stop lossnya di sekitar 264. Stop lossnya cukup di 264. TP1 teman-teman bisa letak di neckline-nya nih. Kenapa? Besar kemungkinan ini akan menjadi double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dan ini area neckline-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan buy on weakness untuk saham Elsa ini. Karena dia kebetulan sedang berada di area-area support teman-teman. Oke, selanjutnya ada saham Mufik. Nah, seperti teman-teman lihat, Mufik ini sedang berada di area demand zone-nya. Ini adalah area demand zone, dan yang dimana ketika dia masuk dia di reject kembali ke atas teman-teman. Jadi untuk Mufik sendiri teman-teman bisa lakukan buy karena dia sedang berada di area tepat cluster dengan demand zone-nya dan Fibo 618-nya. Jadi ketika teman-teman entry pada perdagangan besok atau dia dikasih kesempatan untuk retest lagi di area-area zone demand zone-nya ini, teman-teman bisa lakukan buy. Cukup stop loss-nya di sekitar harga 194. Jadi ketika harga di luar
demand zone dia, teman-teman sudah bisa melakukan pembatasan risiko. Jadi BEFIK bisa dikatakan saham yang sedang berada di area demand zone atau supportnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadikan ini referensi. Baik, selanjutnya ada saham BGTG teman-teman. Untuk saham BGTG teman-teman dapat lihat di sini dia break dari channel trendline-nya, dia up, dia retest, dia up kembali. Dan sekarang teman-teman kita coba ukur. Ini adalah demand zone-nya teman-teman. Ini adalah demand zone. Dan kalau kita pelajaran Elliott Wave, ini wave 1 kita lihat dia tepat berhenti di area 618. Dan biasanya untuk wave keempat dia biasanya berhenti di 382-nya teman-teman. Nah, ini adalah area 382. Jadi ketika harga masuk di area-area ini, teman-teman bisa coba lakukan buy. Ini adalah area-area supportnya di area 300 sampai 304 sampai 320. Jadi ini adalah zone yang bisa teman-teman lakukan untuk buy. Jadi ketika harga mencoba dikasih kesempatan masuk di area-area ini, teman-teman bisa lakukan buy. Kenapa? Ini adalah area demand zone-nya. Dan kebetulan juga tercluster dengan Vivo 382. Jadi stop loss-nya cukup di area 298 aja teman-teman. Jadi ketika dia break dari 298, teman-teman bisa buang barangnya atau melakukan namanya pembatasan risiko teman-teman. Ya, kita adjust dulu sama. Oke. Nah, ini adalah area demand zone dia. Jadi ketika dia masuk ke area ini, teman-teman bisa coba lakukan buy dan cukup stop loss-nya di bawah 320. Sekitar 298, teman-teman, atau 296. Oke, itu untuk BEFIK. BGTG. Selanjutnya ada saham Buka, teman-teman. Untuk saham Buka, teman-teman juga dapat lihat dia sedang berada di area-area supportnya. Nah, ini adalah area harmonic supportnya, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman mencoba masuk di area saham Buka ini, teman-teman sudah bisa lakukan. Cukup stop loss-nya di area sekitar 424, teman-teman. Jadi, ketika dia breakout di bawah 430, teman-teman sudah bisa lakukan namanya pembatasan risiko. Ini risk to reward-nya sangat bagus. Cuman sahamnya mempunyai volatility yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, range-nya sangat gede. Jadi teman-teman harus melakukan dengan dana yang sangat terukur untuk bisa memani manajemen keuangan teman-teman. Nah, untuk stop loss-nya kurang lebih sekitar 7%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di key level-nya ini. Di sekitar 516 sampai 520, teman-teman. Kurang lebih sekitar 15-16% TP-nya. Oke, ini untuk Buka dan teman-teman bisa jadikan watchlist karena dia sedang berada di area-area support. Selanjutnya ada saham HMSP, teman-teman. Untuk saham HMSP seperti yang saya katakan, kemungkinan besar dia akan menuju area demand zone-nya ini. Jadi sekarang kemungkinan besar pada perdagangan besok dia bisa masuk ke area demand zone-nya ini, teman-teman, di area 950 sampai 965. Jadi ketika dia masuk ke area ini, teman-teman bisa coba lakukan buy atau bisa jadikan ini referensi dan cukup stop loss-nya di bawah demand zone-nya itu sekitar 945, teman-teman. Jadi untuk HMSP teman-teman bisa jadikan watchlist atau referensi dalam perdagangan besok. Selanjutnya ada saham UNTR. Untuk saham UNTR sendiri, seperti yang teman-teman lihat juga, saya sudah gambarin atau analisa karena kemarin-kemarin ada juga orang yang minta bantuan saya untuk menganalisa saham UNTR nih. Dan kebetulan pada waktu dekat area support, dia dipantulkan kembali ke atas. Jadi untuk UNTR sendiri, ketika teman-teman ingin mencoba buy, teman-teman bisa lakukan. Cukup stop loss-nya di bawah 21350. Jadi sekitar harga 21.050 sampai 21.000, teman-teman. Jadi UNTR sendiri sedang berada di area bottom. Teman-teman bisa lakukan buy dan ketika dia break di area ini menyentuh stop loss kita, teman-teman jangan sungkan untuk melakukan pembatasan risiko. Kenapa? Besar kemungkinan ketika dia break di area ini, dia akan lanjut turun ke area 18.550, teman-teman. Jadi untuk UNTR sendiri dia sedang berada di area-area bottomnya atau supportnya. Jadi ini bisa jadikan referensi untuk teman-teman pada perdagangan besoknya. Oke teman-teman, mungkin ini aja saham-saham yang bisa saya analisa atau saya buat di video ini. Semoga saham-saham yang saya buat di video ini menjadi referensi bagi teman-teman dan menjadi pertimbangan bagi teman-teman untuk teman-teman tradingkan dalam beberapa hari ke depan. Jadi jika ada saham-saham yang ingin saya coba bantu analisa, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan
Apabila analisa saya ada yang salah atau kata-kata saya yang sangat sulit dimengerti, saya mohon maaf. Sampai di sini video ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.